Jangan lakukan 3 kesalahan ini ketika Anda terkena cedera ya. What is going on semua, and welcome back to the Indo Physio. Di video ini saya akan membahas kesalahan-kesalahan yang biasanya pasien saya lakukan ketika mereka cedera sebelum datang konsultasi ya. Jadi ada 3 kesalahan utama yang saya sadari yang hampir dilakukan oleh semua pasien saya ketika mereka cedera. Nah, makanya tujuan dari video ini adalah supaya kalian ketika cedera nggak melakukan langkah-langkah yang salah ini ya. Oke? Kesalahan pertama ketika cedera di gym atau fitness adalah Anda istirahat, lalu Anda nggak ngapa-ngapain, dan kemudian 3 minggu lagi atau 2 minggu lagi melakukan gerakan atau latihan yang sama. Kebanyakan cedera, terutama di gym dan di fitness, itu bukan disebabkan karena kecelakaan atau trauma, bukan. Tapi kebanyakan cedera itu disebabkan oleh build up atau teknik error yang dilakukan berulang-ulang-ulang sehingga teknik error atau kesalahan yang kecil lama-lama bisa jadi tinggi dan berbukit dan menjadi cedera ya. Kalau Anda ketika cedera lalu cuma istirahat 2 minggu, kemudian selang 2 minggu Anda melakukan hal yang sama lagi, kemungkinan cedera Anda ya tetap kambuh. Anda nggak ngelakuin apa-apa. Misal, kalau Anda sakit di lutut ketika ngelakuin squat, lalu Anda nggak squat 2 minggu, oke? Kemudian 2 minggu lagi, Anda squat, ya hasilnya sama aja karena Anda nggak melakukan apa-apa untuk mencari tahu penyebab cederanya. Oke? Semoga jelas. Jadi yang pertama, kalau cedera, jangan cuma istirahat nggak ngapa-ngapain, tapi Anda harus cari tahu kenapa sih ini cederanya terjadi ya. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, mirip-mirip yang pertama, tapi bedanya orang itu biasanya mereka makan obat antiinflamasi atau obat pengurang rasa sakit, kemudian selang 3 hari rasa sakit hilang, kemudian mereka ngelakuin hal yang bikin sakit lagi ya. Gini, obat anti nyeri atau anti rasa sakit itu tidak menyembuhkan penyebab cedera. Mereka hanya mengurangi rasa sakit yang Anda rasakan. Kalau kita ambil contoh tadi, lutut Anda sakit ketika squat, lalu Anda minum obat antiinflamasi atau anti nyeri. Selang 3 hari, sakitnya hilang. Terus besoknya Anda coba squat lagi, ya tentu saja sakit lagi. Karena obat antiinflamasi itu tidak menyembuhkan cedera, tidak mencari tahu penyebab cederanya apa, tapi hanya mengurangi rasa sakit. Sama seperti yang pertama tadi, yang harus Anda lakukan adalah mencari tahu, ini penyebab sakit di lutut gua ketika squat kenapa sih? Apakah karena gua ego lifting, misalnya bebannya keberatan, atau kedua, misalnya tekniknya kurang bagus. Oh, ketika squat lututnya itu masuk ke dalam, lututnya itu terlalu ke depan, dan lain-lain. Jadi jangan cuma istirahat, jangan cuma makan obat nyeri, tapi cari tahu kenapa cederanya terjadi ya. Oke? Itu yang kedua. Kesalahan ketiga yang paling sering orang lakuin ini ya, ketika mereka cedera adalah mereka stretching. Biasanya ketika orang cedera, itu mereka langsung tambahin beberapa stretching ya. Dan biasanya stretchingnya ini tidak bermanfaat dan malah terkadang bisa bikin makin parah. Gini, kebanyakan cedera itu bukan disebabkan oleh otot yang kaku dan otot yang kurang lentur. Kan stretching itu fungsinya untuk melenturkan atau melemaskan otot ya. Kebanyakan cedera itu disebabkan oleh kapasitas bagian tubuh Anda yang tidak kuat untuk menerima beban yang Anda berikan. Kalau kapasitasnya nggak cukup kuat untuk menerima beban, tentu saja terjadi cedera. Analogi gampangnya, kalau kita ambil tas atau koper, taruh koper tersebut kapasitas maksimalnya 20 kilo, lalu Anda masukin beban 30 kilo, tentu saja koper tersebut akan jebol, sama seperti tubuh Anda ya. Nah, jadi di kebanyakan kasus cedera, solusinya bukan stretching, tapi adalah strengthening exercise untuk bagian tubuh yang cedera tersebut, supaya kapasitas tubuh tersebut meningkat sehingga Anda bisa melakukan gerakan atau aktivitas yang Anda ingin lakukan. Sekarang, saya bukan bilang stretching itu nggak guna. Stretching ada manfaatnya, tapi stretching itu hanya bermanfaat untuk mengurangi pegel-pegel dan untuk ngelemesin otot Anda ya. Jadi kalau Anda pegel-pegel, ototnya berasa kaku, nah stretching bagus. Tapi kalau kita ngomongin rasa sakit, di kebanyakan kasus ya, biasanya stretching atau kurang stretching itu bukan merupakan jawabannya. Jawabannya adalah penguatan atau strengthening. Oke? Jadi saya simpulkan 3 kesalahan utama yang sering saya lihat. Pertama, habis cedera istirahat, gak ngapa-ngapain,
kemudian pas sudah sembuhan, ngelakuin hal yang sama, cedera lagi. Yang kedua, cedera, makan obat antiinflamasi, selang 3 hari, sakit hilang, lakuin gerakannya lagi, sakit lagi. Yang ketiga, cedera, kemudian Anda ngelakuin stretching sana, stretching sini, tapi terkadang nggak sembuh-sembuh dan malah bikin makin parah ya. Jadi yang mesti Anda lakuin ketika cedera adalah Anda mesti cari tahu kenapa cedera ini terjadi. Oke? Itu pesan yang gue mau kalian tangkap. Jadi jangan cuma pasif istirahat doang, jangan cuma stretching sana, stretching sini, jangan cuma makan obat anti nyeri, tapi mesti cari tahu apa yang menyebabkan cedera, apakah tekniknya, apakah program latihannya, dan lain-lainnya. Oke? Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace! Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Oke? Thank you guys.